Seberapa kita dalam keadaan yang baik dan sehat pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan, boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober. Dan selama bulan Oktober ini saudara, kita sedang belajar tentang teladan iman, pahlawan-pahlawan iman. Jadi Alkitab itu mencatat banyak tokoh-tokoh iman. Ada Abraham, ada Nuh, ada Ayub, dan banyak lainnya. Saya percaya saudara sudah belajar banyak 3 minggu terakhir. Kalau saudara kelewatan, saudara boleh buka di YouTube gereja kita. Lalu saudara boleh ikuti kembali setiap video khotbah hari Minggu supaya saudara bisa mendapatkan satu gambaran yang utuh tentang pengajaran yang kita bahas dalam 1 bulan ini. Nah, minggu ini saya akan tutup masih tentang teladan pahlawan iman. Tapi hari ini kita akan belajar dari kisah Ayub, saudara. Saya percaya saudara sudah banyak sekali mendengarkan cerita tentang Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, tetapi Tuhan izinkan pencobaan terjadi untuk menguji kemurnian imannya. Dan dari kisah Ayub kita belajar banyak sekali tentang teladan-teladan iman yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara kelewatan atau saudara sedikit lupa, saya tunjukkan kepada saudara apa yang Ayub alami yang tercatat dalam Alkitab. Boleh next slide. Mari kita lihat bersama-sama penderitaan yang Tuhan izinkan Ayub alami dan kemudian Tuhan pakai untuk memurnikan iman Ayub. Dicatat bahwa pada saat yang sama saudara, Ayub itu kehilangan harta yang besar. Nah, saya nggak tahu bagaimana hitungnya, tapi saya rasa saudara bisa bayangkan berapa jumlahnya. 500 pasang lembu, 500 keledai betina, 7.000 kambing domba, dan 3.000 unta. Ya, jangankan sebut nominal. Ini kalau binatang banyak begini aja kita nggak bisa bayangkan kandangnya sebesar apa saudara ya. Ada 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, dan dan lain-lainnya. Pada prinsipnya yang pertama Tuhan mengizinkan Ayub kehilangan hartanya yang begitu banyak. Saudara bisa melihat bahwa Ayub ini seorang yang saleh. Dia mengalami penderitaan bukan karena kesalahannya, bukan karena apa hal bodoh yang dia buat, tetapi Tuhan izinkan mengalami hal tersebut. Bukan hanya itu, Ayub juga Tuhan izinkan kehilangan 7 putra dan 3 putrinya. Orang bilang banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau kita punya anak 10, tidak bisa kita bilang hilang 1, oh masih ada yang 9. Ini Ayub punya 7 putra, 3 putri, Tuhan izinkan hilang semuanya. Ayub juga kehilangan sahabat-sahabatnya. Bahkan Ayub kehilangan istrinya. Pada akhirnya kita menemukan bahwa Ayub juga kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Apa itu? Kesehatan. Bayangkan dia mengalami bara busuk sekujur tubuhnya. Saudara pernah rasa gatal, tapi saudara saking gatalnya, saudara gak bisa tahan diri saudara garuk pakai beling. Itu Ayub alami itu saudara. Kalau saudara mau lihat betapa besar dan betapa hebatnya penderitaan Ayub, baca Ayub pasal 3. Bahkan saking besarnya dan beratnya penderitaan Ayub, Ayub sampai berdoa di pasal yang ketiga untuk mengkutuki hari kelahirannya saudara. Jadi saya menggambarkan bahwa Ayub adalah tokoh yang paling tepat untuk menceritakan sebuah penderitaan. Saya nggak tahu penderitaan apa yang sedang kita alami hari ini. Tapi saya berdoa dari kisah Ayub, kita dapat belajar respon iman yang benar dan tepat, supaya penderitaan kita bukan hanya sekedar membawa kita kepada kesulitan, tetapi membawa kita kepada pengalaman iman yang berharga di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita bahas tentang Ayub, mari saya tunjukkan dalam Yohanes 16 ayat 33, terjemahan sederhana Indonesia. Alkitab berkata begini, semua ini aku katakan kepada setiap kalian yang sudah bersatu dengan aku, supaya kamu bisa hidup dengan tenang. Di dunia ini, perhatikan baik kalimat kuning yang dikatakan di situ, kamu pasti menderita. Jadi selama kita hidup di dunia, ada satu kepastian yang saudara suka atau tidak, saudara harus mengerti bahwa kita pasti menderita. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena Alkitab katakan Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Jadi kebenaran yang saudara pahami, yang perlu saudara pahami adalah begini. Dalam hidup kita, kita suka atau tidak,
Pasti ada penderitaan demi penderitaan yang akan kita alami, yang akan kita hadapi. Tetapi kabar baik, kabar sukacita buat kita, bahwa semua penderitaan yang akan sedang, sudah, atau nanti kita alami, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, supaya saudara tidak bertanya-tanya kemudian kenapa saya sudah ikut Tuhan begitu lama, lalu saya hari ini mengalami penderitaan, kenapa saya sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh, tetapi kenapa saya hari ini mengalami penderitaan. Penderitaan itu bukan tanda Tuhan berhenti mengasihi kita. Bagi saya penderitaan justru adalah panggung terbaik kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi tidak ada hubungannya antara kecintaan kita kepada Tuhan dan seberapa sering kita mengalami penderitaan. Karena Ayub begitu saleh kalau saudara baca dalam firman Tuhan. Tokoh-tokoh dalam Alkitab, Abraham dan sebagainya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam kehidupannya. Tapi ini kabar baik, semua penderitaan membawa kita pada kemuliaan. Katakan haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. 1 Petrus 4, 12, 13. Saya bagi kita prinsip penderitaan dulu supaya saudara di halaman yang sama kalau kita bicara penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Firman Tuhan bilang akan ada api yang datang kepada kita sebagai ujian, penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tapi kalimat pertamanya bagus, jangan heran. Kita gak perlu heran, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi kepadamu. Kalau bahasa anak muda sekarang, bahasanya mungkin lebih sederhana, jangan heran, jangan lebay. Waktu ada penderitaan menerpa kita gak perlu kemudian kenapa. Alkitab so bilang jangan heran. Hal itu pasti terjadi kepada kita. Seolah-olah ada sesuatu yang terjadi, luar biasa terjadi kepadamu. Ayat 13 ini penting. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Pak, Bu, ini penting sekali. Kita belajar penderitaan itu pasti. Tapi menarik, kenapa kita berkata, jangan heran waktu ada penderitaan, tetapi bersukacitalah, bergembiralah. Ternyata penderitaan bisa terjadi kepada siapa saja, tapi buah dari penderitaan itu keputusan kita. Semua orang bisa mengalami penderitaan, tetapi orang-orang yang dapat meresponi dengan benar akan menemukan sukacita dan kegembiraan di dalamnya. Katakan amin. Jadi hari ini kuncinya menurut saya bukan pada penderitaan dan persoalan yang kita alami. Menurut saya kuncinya adalah respon kita terhadap penderitaan dan persoalan itu. Karena sebesar apapun penderitaan dan persoalan kita, Alkitab katakan kalau kita punya respon yang benar, kita tetap dapat menikmati sukacita dan kegembiraan. Maka hari ini satu kesimpulan yang saya mau bagi buat saudara, next slide. Menurut saya penderitaan sesungguhnya dalam kita punya kehidupan itu Pak, Bu, adalah respon yang salah saat menghadapi penderitaan. Ada orang waktu mengalami penderitaan, dia tidak bisa memilih respon yang benar untuk percaya kepada Tuhan, untuk membangun dia punya iman. Waktu dia mengalami penderitaan, apa yang terjadi? Dia suka cari jalan yang pintas. Kemudian dia mulai, waktu dalam penderitaan, dia mulai marah pada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Waktu dia mengalami penderitaan, dia mulai salahkan semua orang. Waktu dia mulai mengalami penderitaan, dia mulai melupakan kebenaran dan Tuhan. Pada akhirnya semua keputusan-keputusan itu membawa hidupnya justru tenggelam dan larut dalam semua penderitaannya. Tapi hari ini kalau kita belajar punya respon yang benar dalam penderitaan, saya berdoa kemenangan yang dialami oleh Ayub juga dapat dialami oleh kita. Katakan amin. Nah, ada 3 saya pelajari, next slide. Teladan iman Ayub dalam meresponi penderitaan yang dia alami. Sebenarnya saudara bisa belajar banyak, tapi saya bagi 3 saja. Saudara boleh catat, ini penting buat kita sama-sama pelajari. Apa yang menjadi respon Ayub ketika Ayub mengalami penderitaan, sehingga di akhir kisah hidupnya Ayub mengalami kemuliaan dari Tuhan. Saya spill buat saudara, di akhir kisah Ayub ketika dia melewati semua ujian yang ada, Alkitab katakan Tuhan melipat gandakan apa yang dia hilang, apa yang kehilangan yang dia alami. Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, nanti kita pelajari bahwa harta sesungguhnya dari dibalik penderitaan Ayub bukan harta yang dilipat gandakan,
tapi pengalaman Ayub bersama dengan Tuhan. Nanti kita lihat. Tapi saudara, apa yang membuat Ayub mengalami kemuliaan dalam penderitaan yang dia hadapi? Saudara perhatikan, yang pertama saya mau bagi buat saudara, ini menarik. Tahukah saudara bahwa dari respon Ayub kita dapat belajar, Ayub ini tidak menyalahkan Tuhan dalam penderitaan. Saat dia mengalami penderitaan, dia memilih untuk tidak menyalahkan Tuhan. Kita buka dalam Ayub 1:20 ayat 22. Pasal 1 ayat 20 sampai 22. Saya baca buat kita. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Ini adalah respon ketika Ayub mendengar semua kehilangan yang dialami. Dia kehilangan harta, anak dan sebagainya. Kemudian dia koyak jubahnya, dia cukur kepalanya. Lalu kemudian ini penting, apa respon pertama Ayub? Oh, ini luar biasa. Dia sujud dan menyembah. Dalam penderitaan besar apapun saudara, pastikan saudara tidak perhatikan ini penting. Pastikan tidak ada satupun penderitaan, kesesakan, siksaan, tantangan, pergumulan yang cukup besar yang mampu membawa saudara keluar dari hadirat Tuhan. Itu penting. Pastikan saudara tidak ada satupun masalah pergumulan yang sanggup membawa saudara keluar daripada hadirat Tuhan. Maka salah satu kunci merespon yang benar adalah begini. Apapun yang saudara alami, pastikan yang pertama saudara harus tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Paksa dirimu untuk tetap dalam hadiratnya, bukan dalam hadirat pergumulan. Waktu Ayub mendengar sebuah kabar buruk itu, yang pertama dia lakukan, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Ini yang saya coba lakukan akhir-akhir ini bersama istri saya. Saya share kemarin di Cool ya. Bagaimana salah satu cara untuk menjaga kita punya iman adalah pastikan kita punya hidup itu selalu dalam hadirat. Ya, saya baru pulang dari Ambon. Hamba Tuhan di sana share banyak buat saya. Dia senior, kemudian dia bilang begini, saya itu setiap saat dimanapun saya berada, saya paksa diri saya berbahasa roh. Dia berbahasa roh supaya apa? Supaya dimanapun dia berada, iblis tidak punya celah untuk masuk dia punya pikiran, masuk dia punya hati dan sebagainya. Mungkin kita tidak terbiasa dengan itu. Tapi saudara bisa buat hal yang sederhana. Saya bilang sama kemarin di Cool, pastikan di rumah kita, di mobil kita, ini yang sederhana. Saudara boleh putar lagu rohani terus menerus. Putar. Di rumah itu sebenarnya baiknya itu tape lagu rohani tak putar terus. Karena saudara tidak akan mungkin maki-maki saudara punya pembantu kalau lagu rohani tak putar. Di mobil saudara putar lagu rohani terus, supaya saudara terus dengar itu firman. Kalau saudara bisa baca firman setiap saat itu jauh lebih baik. Tapi kalau saudara tidak bisa baca, saudara putar lagu rohani. Supaya dimanapun saudara berada, saudara dengar lagu rohani, saudara dengar lagu rohani. Saudara tidak mungkin tujuh saudara punya suami kalau saudara sambil menyanyi lagu rohani. Minimal lagu rohani itu menjaga kita punya emosi, menjaga kita punya pikiran, perasaan, kehendak dalam hadirat Tuhan. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari Ayub. Saya dengan istri juga belajar untuk dimana kita coba putar lagu rohani, belajar berdoa. Saya biasa kalau nyetir mobil, ya saya berbahasa roh, saya berdoa, menyembah Tuhan. Itu penting sekali. Pastikan setiap saat dalam hidup kita dalam hadirat Tuhan. Supaya waktu masalah besar menimpa kita, saudara tidak goyang, kita bilang saudara tidak heran. Nah, kemudian katanya dengan telanjang keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Alkitab katakan apa? Sekali lagi, Ayub memuji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu perhatikan, Ayub memilih untuk tidak berbuat dosa. Bukan hanya dengan perilaku, dengan tindakan, tapi juga dengan kata-kata dan pikiran. Tahukah saudara, waktu saudara mengalami penderitaan, kemudian saudara mulai ragu kepada Tuhan, detik yang sama, saudara sedang mencurigai Tuhan. Nah, Alkitab berkata, Daud tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi ini hebat. Ayub memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, dan salah satu bentuk kepercayaannya adalah begini, dia tidak membiarkan dirinya untuk mencurigai Tuhan dan menuduh Tuhan hal-hal yang tidak patut. Kenapa ini penting? Karena sebagai manusia, Pak Bu, kita perlu jujur sama-sama. Salah satu kita punya kecenderungan yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kita suka cari kambing hitam, kita suka menyalahkan. Kita suka cari siapa yang salah. Kalau kita punya usaha rugi, kita langsung cari siapa punya perbuatan ini bikin kita rugi. Kalau kita ada masalah dalam keluarga, suami langsung tunjuk istri gara-gara kau itu. Istri langsung tunjuk suami, enak aja lu, kau.
Betul. Wah, kita punya kebiasaan tuh paling sering tunjuk-tunjuk. Jangan heran, dari kita punya nenek moyang so begitu. Waktu Adam dan Hawa didapat buat salah, ini kan drama yang keren itu. Adam langsung bilang, kau punya perempuan yang Tuhan kasih buat beta ini, saya baru dari Ambon, jadi ini perempuan cilaka, dia yang bikin saya makan. Perempuan tidak mau dikasih salah. Perempuan bilang ular, itu ular begini. Kalau ada kucing saya kasih salah kucing. Kita dari Adam dan Hawa sudah terbiasa bikin tunjuk-tunjuk, saudara, betul? Nah, kita ini di rumah juga begitu. Paling tidak mau suami salahkan istri, istri salahkan anak, mana kalomang. Iya tuh, paling bahaya begini. Kalau kita sudah berusaha cari siapa yang salah, kita tidak temukan pada diri kita, tidak temukan pada istri kita, tidak temukan pada kita punya keluarga. Kemudian kita melihat, ini Tuhan kurang betul dalam bikin sesuatu dalam saya punya hidup. Kenapa Tuhan buat seperti ini? Kalau Tuhan di atas sudah bisa atur turun, mari saya yang atur di atas. Kemudian kita pikir, aduh Tuhan gagal mengerjakan rencananya. Oh, kenapa Tuhan buat begini, kenapa Tuhan begitu. Kita pikir Tuhan mulai kayaknya kurang betul apa yang Tuhan buat. Betapa dahsyatnya kita punya otak ini, saudara. Kita pikir kita lebih pintar dari Tuhan. Wajar, kita manusia yang berdosa. Kita terlalu gampang untuk cari siapa yang salah. Kalau kita mulai uji-uji, jangan-jangan Tuhan yang salah. Tapi justru Ayub memilih untuk menyembah dan tidak menyalahkan Tuhan, tidak menuduh Tuhan yang tidak-tidak, yang kurang patut. Teladan iman yang pertama yang bisa kita pelajari, Bu, Pak, waktu ada masalah pergumulan, mari kita ambil keputusan untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini penting. Mari kita belajar menghormati kedaulatan Tuhan. Ayub tahu, ada ayatnya dikatakan, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Ayub tahu bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi tidak lepas dari kuasanya Tuhan. Itu sebabnya Daud menghormati kedaulatan Tuhan. Pak, tahukah saudara, next slide, bahwa iman sejati tidak hanya terlihat saat saudara sedang bersyukur, tapi iman sejati justru terlihat saat saudara sedang terluka. Waktu saudara mengalami masalah, pergumulan, tantangan, sesuatu yang menyakiti hati saudara, justru di situ genggaman hati saudara kepada hati Tuhan diuji. Sungguhkah saudara percaya kepada Tuhan? Pada saat Ayub mengalami penderitaan yang hebat, next slide, ini keputusan yang tepat yang Ayub lakukan. Ayub menghormati kedaulatan Tuhan dalam penderitaan yang dia alami. Pak, Bu, Tuhan tidak akan gagal mengerjakan rencananya dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya begini, Tuhan baik bukan karena keadaan baik. Tuhan baik karena justru dalam segala keadaan yang tidak baik, dia tetap Tuhan yang baik. Kita perlu belajar sungguh-sungguh percaya pada kedaulatan Tuhan, sama seperti Ayub. Mari sama-sama kita perhatikan kita punya pikiran dan perasaan. Waktu kita mulai menggerutu dengan kita punya masalah pergumulan, jangan-jangan kita sedang mencurigai Tuhan. Jangan-jangan kita sedang meragukan Tuhan. Tetapi Ayub yang pertama memilih, next slide, untuk tidak menyalahkan Tuhan. Ini teladan iman yang kita bisa pelajari yang pertama. Segala sesuatu yang di luar harapan saudara tidak pernah di luar kendali Tuhan. Mari belajar percaya sungguh seperti Ayub, menghormati kedaulatan Tuhan. Yang kedua, ini yang saya pelajari, bahwa Ayub memiliki hati yang besar. Hati yang besar itu apa? Hati yang tahu persis posisi diri. Lihat ya, Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Siapa yang dikatai gila ini, Pak? Dia punya istri. Kan dia punya istri bilang begini, kutuki Tuhanmu mati pokok. Ini menderitamu itu kau. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati dengan kita punya lidah.
Iblis mungkin dah langsung bisik di telinganya suami kita, tapi dia bisa pakai kita punya lidah untuk jadi dia punya lidah. Istrinya bilang, mati mau kau, kutuki mau Tuhanmu. Kemudian Ayub bilang, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara mungkin sering baca ayat ini ya. Tapi waktu saya baca ayat ini sungguh-sungguh, kalimat itu manis sekali loh. Kalimat ini manis sekali loh. Ayub bilang begini sama istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu sekali lagi Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita suka sering kali jaga kita punya tangan, jaga kita punya perilaku, tapi kita gagal jaga kita punya bibir dan kita punya hati. Kita terlalu gampang untuk menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Tapi Ayub bilang begini, memang betul hari ini kita mengalami sesuatu yang buruk, tetapi masa kita hanya mau terima yang baik saja, tetapi kita tidak mau percaya kepada Tuhan dalam situasi-situasi yang buruk. Bu, dalam hidupmu kau harus mengerti bahwa tidak selamanya kita akan mengalami hal yang baik. Tapi hanya karena kondisi tidak baik bukan berarti Tuhan tidak baik. Nah, Ayub tahu persis bahwa keadaan kita, kondisi kita tidak menentukan Tuhan kita. Hanya karena kita mengalami hal yang buruk bukan berarti Tuhan berperilaku buruk kepada kita. Jadi Ayub punya hati yang besar, ini penting. Dia mau kasih tahu kita, dia mau ajar kita bahwa kita harus punya hati yang besar untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, baik dalam situasi yang baik atau situasi yang buruk. Next slide, saya mau bagi buat saudara. Ini mengajarkan kita bahwa kekristenan sesungguhnya bukan bicara tentang hal-hal baik selama hidup di dunia. Tetapi kekristenan sesungguhnya pada akhirnya mengajari kita begini. Ini adalah sebuah keputusan untuk tetap berdiri bagi Yesus. Walaupun kita mengalami pergumulan dalam dunia. Ayub memberikan teladan kepada kita untuk berbesar hati, menerima segala yang Tuhan izinkan terjadi. Kita kalau bilang Tuhan baik waktu usaha diberkati gampang Pak. Tapi waktu usaha lagi susah, adakah kita punya hati yang besar untuk tetap berkata Tuhan baik? Kalau doa kita dijawab, gampang kita bilang Tuhan baik. Tapi waktu kita punya doa kayaknya so begitulah sama Tuhan terdengar. Adakah kita berkata bahwa Tuhan itu baik? Adakah kita yang punya hati yang cukup besar untuk mengakui kebaikan Tuhan, entah dalam kondisi baik atau yang kurang baik? Ayub punya hati yang besar untuk menghormati dan mengasihi Tuhan dalam kondisi baik ataupun tidak baik. Ada satu ilustrasi yang bisa menolong saudara. Next slide. Saudara bayangkan, mana ya, saya mau minta tolong ya. Ada Pastor Victor? Bantu saya. Saya suka minta Pastor Victor. Haleluya. Bantu ke depan ya, supaya jadi contoh buat jemaat Tuhan. Saya tidak bawa kartu kredit. Anggaplah ini kartu kredit. Saudara bayangkan, kalau Pastor Victor saya percaya pegang saya punya kartu kredit, saya bilang begini, brother, ini kartu kredit unlimited. Kamu bisa pakai kapan saja, di mana saja, beli apa saja. Setiap bulan saya yang bayar tagihannya. Pastor Victor pasti bersuka cita. Saya percayakan dia ini, silakan pakai saya punya kartu kredit, pakai sebebas-bebasnya, pakai suka-sukanya, itu unlimited, kamu bisa beli apa saja. Kira-kira Pastor Victor akan beli apa? Rumah. Jangan terlalu sedikit, apalagi? Mobil. Apalagi? Alat musik. Oh, untuk gereja, dia mau kasih gereja, luar biasa, mulia sekali. Ya, untuk ini cuma ilustrasi saja ya. Saya kasih pegang 2 bulan. Bu, perhatikan ya. Terus saya punya kartu kredit, Pastor Victor bilang apa? Terima kasih. Pakai Jo, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun dia pakai. Rumah sudah bukan cuma 1, 9 dia punya rumah mungkin ya. Setelah 6 bulan dia pakai, dia sudah suka cita. Saya bilang begini, Pastor Victor, bagaimana sudah pakai kartu kreditnya? Sudah beli banyak barang.
Sudah, sekarang boleh saya minta kembali saya punya kartu? Boleh. Waktu saya kasih Pastor Victor bilang apa? Waktu saya ambil kembali harusnya Pastor Victor bilang apa? Terima kasih. Tapi kita tidak mau bilang terima kasih waktu kita kasih kembali sesuatu yang Tuhan punya. Buktinya apa? Waktu Tuhan ambil kita punya harta, kita marah sama Tuhan. Padahal hampir seumur hidup kita sudah nikmati itu harta. Waktu Tuhan ambil kepercayaan, kita maki Tuhan. Padahal hampir seumur hidup kita nikmati itu kepercayaan. Kalau Tuhan yang kasih dan Tuhan yang ambil, waktu Tuhan kasih kita bilang apa? Waktu Tuhan ambil kita bilang apa? Terima kasih Pastor Victor, silakan duduk. Ini gambaran tentang hati yang besar, bahwa kita tahu semua yang Tuhan titipkan pada kita itu bukan punya kita. Saya mau kasih tahu ini penting. Kalau dia mempercayakan kepada kita keturunan, itu punya dia juga. Kita harus bilang terima kasih. Tapi kalau Tuhan tidak percayakan kepada kita, seharusnya kita juga bilang terima kasih. Karena memang bukan kita yang punya. Katakan amin. Minta maaf buat saya, tapi saya harus sampaikan ini firman buat kita. Semua yang Tuhan taruh pada kita itu bukan punya kita. Kita harus punya hati yang besar. 7.000 ekor domba, 7.000 dia punya, Ayub punya harta, itu bukan punya Ayub itu. Punya hati yang besar. Untuk kita harus nyanyi begini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan. Saudara perlu nyanyi terus lagu ini. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan. Waktu banyak pergumulan dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan. Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan. Supaya saudara bisa sampai kepada kalimat ini. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih. Saudara bisa sungguh-sungguh katakan ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu. Saudara tidak bisa sungguh-sungguh menyembah kalau saudara tidak punya hati yang besar dan saudara terus mencurigai Tuhan. Belajar dari Ayub. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia punya hati yang cukup besar. Mari kita lihat. Saya mau cerita tentang Elijah. Elijah sekarang sudah pintar minta. Sudah pintar marah juga kalau tidak dikasih. Tapi sebagai orang tua kita kan tahu yang mana yang baik dan yang mana tidak untuk kita punya anak, betul? Kita tahu apa yang dia harus makan dan dia harus minum. Kalau cuma mau menjawab apa yang dia minta terlalu gampang. Tapi untuk memberi yang terbaik untuk kita punya anak, seringkali ada hal-hal yang dia tidak mengerti. Dia kan lagi baru-baru sakit, saudara, batuk, pilek, mamanya tidur, dia muntah, ganti bajunya, tidur lagi, muntah lagi. Jadi kita lagi sering kasih minum obat. Waktu awal-awal minum obat, boy, dia tidak mau itu. Susah sekali minum obat. Tapi sekarang kalau dia minum obat, dia minta tambah malah. Tapi itu obat memang bukan hal yang enak, betul? Kadang pahit, apalagi untuk anak kecil. Tapi kenapa kita paksa dia minum? Karena obat itu baik untuk dia, setuju dengan saya? Tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita, next slide, ada penderitaan yang baik untuk kita. Ada penderitaan yang bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru untuk membangun kita. Supaya dalam penderitaan itu kau mengenal Tuhan lebih jelas.
Dalam penderitaan itu kau bergantung kepada Tuhan lebih sungguh. Dalam penderitaan itu kita punya hati seirama dengan Tuhan punya hati. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. 48:28 kabar baik buat kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang hal yang baik bagi mereka yang mengasihi Dia. Hadiah dari Tuhan tidak selalu dalam bentuk kemasan yang kita inginkan. Saya ulang sekali lagi. Hadiah dari Tuhan tidak selalu dalam bentuk kemasan yang kita inginkan. Tapi percayalah, bahkan untuk kemasan-kemasan yang kita tidak suka, ada hal yang baik yang Tuhan siapkan buat kita. Itu sebabnya belajar punya hati untuk mengizinkan Tuhan mengerjakan yang terbaik buat kita, walaupun kita tidak paham dan kita tidak mengerti. Yang terakhir, 1. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. 2. Ayub memiliki hati yang besar, yang mau menerima apa yang baik, bahkan yang tidak baik menurut dirinya. Yang ketiga, Ayub menaruh harapan kepada Tuhan. Ini menarik. Ayub 13:15 dalam terjemahan AYT, kalimatnya begini. Ini dialog Ayub dengan Tuhan waktu Ayub berusaha menjelaskan apa yang dialami. Ayub itu jujur sama Tuhan. Dia menghormati Tuhan, tapi dia juga menceritakan pergumulannya kepada Tuhan. Dalam semua dialognya dengan Tuhan, kalimat ini kemudian keluar. Ayub bilang begini, meskipun dia membunuh aku akan menaruh harapan dalam dia. Jadi Ayub tahu persis, apapun yang Tuhan mau bikin buat saya menderita luar biasa. Tapi apa kunci Ayub tetap menang menghadapi penderitaan? Kalimat ini penting. Dia bilang begini, meskipun dia huruf besar Tuhan membunuh aku akan menaruh harapan ke dalam dia. Kalimatnya kemudian bilang, akan tetapi aku tetap memperdebatkan jalanku di hadapannya. Dia tetap bergumul kepada Tuhan. Bergumul sama Tuhan boleh gak? Boleh. Saudara boleh menangis dalam pergumulan, tidak salah, itu jujur. Tapi sekencang apapun tangisanmu, jangan lepas harapanmu. Tetap taruh kepada Tuhan. Katakan amin. Sekeras apapun jeritanmu, jangan lepaskan harapanmu. 1 Petrus 4 ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Singkat saja, ada 3 jenis penderitaan. 1, penderitaan karena kesalahan kita. Kalau orang masa mudanya pemabuk, kemudian masa tuanya ginjal atau hati hancur, itu bukan penderitaan dari Tuhan. Itu penderitaan karena perbuatan yang harus dituai. Kalau orang dimusuhi banyak orang, bukan karena dia punya iman, tapi karena dia punya mulut. Kalau ceritai orang terluka, itu bukan penderitaan karena Tuhan itu. Itu penderitaan karena mulut yang tidak bisa dijaga. Kalau orang kehilangan pekerjaan bukan karena Tuhan, karena iman, tapi karena mencuri, itu bukan penderitaan karena kehendak Tuhan, itu penderitaan karena dia cilaka. Jadi yang pertama penderitaan karena perbuatan. Yang kedua penderitaan karena kehendak Tuhan. Ada penderitaan-penderitaan yang kita alami bukan karena kita punya kesalahan, tapi untuk menjaga integritas di hadapan Tuhan. Ada orang yang dikeluarkan dari pekerjaan bukan karena curang, dikeluarkan dari pekerjaan justru karena tidak mau curang. Disuruh korupsi, disuruh nota palsu, dia tidak mau. Justru karena itu dia dikeluarkan, dianggap tidak mau kerjasama. Orang-orang seperti ini mengalami penderitaan karena kehendak Tuhan. Ada orang-orang yang begini, dia tidak mau. Saya baru ketemu satu hamba Tuhan dari Kudus. Dia kerja di batu bara hampir 3 tahun. Tahun ketiga dia keluar pekerjaan batu bara. Kenapa saudara? Dia punya bos, kerjaannya sudah aneh-aneh. Kerjaan terakhir yang disuruh pergi adalah pergi, saya lupa kemana, ke Surabaya atau ke Malang, untuk wakili dia tidur sama dia punya aneh-aneh. Ya itu kan kacau itu. Jadi bosnya janjian sama ani-ani, dia tidak bisa pergi, dia suruh dia punya direktur pergi. Tapi ini direktur bilang begini, masa saya mau hidup, mau kerjakan yang begitu-begitu. Dia tolak, waktu dia tolak di hari itu juga dia dikeluarkan dari pekerjaan. Dikeluarkan pekerjaan karena menjaga iman, itu kehendak Tuhan. Penderitaan karena kehendak Tuhan. Jadi ada penderitaan karena perilaku, perbuatan, ada
penderitaan karena kehendak Tuhan. Yang ketiga, ada penderitaan yang kita tidak mengerti dalam kehidupan Tuhan, dalam kehidupan kita, tapi dalam kendali Tuhan. Nah, Alkitab bilang kalau kita menderita karena kehendak Allah, kita diminta menyerahkan jiwa. Kata menyerahkan jiwa dalam terjemahan aslinya adalah begini: mempercayakan diri kepada pencipta. Jadi waktu saudara mengalami penderitaan-penderitaan yang saudara tidak mengerti, atau saudara tahu persis karena Tuhan yang minta saudara hidup seperti itu, apa yang saudara perlu lakukan? Kalimatnya sederhana: percayakan dirimu kepada pencipta. Saya kutipannya Pendeta Rubin Ong, dia bilang begini: saya tidak harus mengerti apa yang saya percayai, makanya saya percaya saja supaya saya mengerti. Sebab saya percaya, jika saya tidak percaya, saya pasti tidak akan mengerti. Orang mulai bertanya, percaya, mengerti, percaya, bagaimana? Itu tak putar-putar. Saya kasih kesimpulan, next slide. Ini kesimpulannya, lebih baik kita gagal mengerti daripada kita gagal percaya. Untuk segala sesuatu yang saudara belum mengerti, saudara perlu belajar mulai percaya. Tidak harus mengerti dulu baru belajar percaya. Saudara perlu belajar percaya dulu, bahkan saudara akan mengerti. Jadi penderitaan-penderitaan yang kita alami, kita nggak ngerti kenapa. Saudara mungkin gagal mengerti, tapi saudara nggak kehilangan kesempatan untuk percaya. Belajar percaya. Belajar percaya, belajar percaya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayub tidak mengerti, Ayub putuskan untuk percaya. Ayub tidak mengerti kenapa dia berdialog dengan Tuhan, tapi dia tetap percaya. Dia tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Hari ini belajar untuk tetap percaya sekalipun belum mengerti. Percaya kepada Tuhan artinya apa? Ada 3, saudara. 1, percaya kepada firman-Nya. Firman-Nya, janjinya. Percaya pada apa yang saudara baca di Alkitab, bahwa Allah merekarkan yang baik untuk kita. Firman-Nya tidak akan pernah mengecewakan kita. Janjinya setia kepada kita. Dia yang berjanji, dia yang menepati. Percaya kepada Tuhan artinya apa? Percaya kepada janji dan firman-Nya. Makanya saudara perlu baca firman-Mu. Percayalah kepada firman-Mu lebih daripada apa kata orang, lebih dari apa kata bos kita, lebih dari apa kata suami atau istri kita. Percaya pada kata Tuhan itu lebih penting daripada percaya daripada siapapun. Yang kedua, percaya pada kuasanya. Kalau Tuhan tidak izinkan terjadi, bukan karena dia tidak sanggup. Kalau ada sakit tidak sembuh, bukan berarti Tuhan tidak sanggup sembuhkan. Kalau ada jalan yang tidak terbuka, bukan berarti Tuhan tidak sanggup buka. Percaya pada kuasanya, dia sanggup kerjakan segala hal. Sakit itu bisa sembuh, tapi kalau tidak sembuh berarti ada maksud Tuhan. Pintu bisa tak buka, tapi kalau sementara tak tutup berarti ada rencana Tuhan. Kuasa Tuhan seperti Ayub bilang, dia sanggup melakukan segala hal. Kalau Tuhan sanggup, maka kenapa tidak terjadi? Pasti ada maksudnya. Percaya pada kuasanya. Dan yang terakhir, ini yang Ibu Gembala juga singgung. Ini kalimat yang saya selalu ulang-ulang dalam hidup saya. Kita perlu belajar percaya sama hatinya, bahwa hatinya sayang pada kita. Saudara perlu belajar untuk percaya pada hati Tuhan, bahwa hati Tuhan tuh sayang sama saudara. Tuhan gak mungkin izinkan sesuatu yang menghancurkan saudara. Tuhan tuh sayang sama saudara. Supaya apa? Supaya begini, next slide. Saat saudara gagal memahami rencananya, saudara mulai berusaha belajar untuk pahami hatinya, bahwa dia mencintai saudara, dia sayang pada saudara. Dia tidak mungkin izinkan sesuatu terjadi untuk menghancurkan hidup kita. Next slide. Jadi juga baik, kalau saudara gagal menggenggam tangan Tuhan, belajar genggam hatinya. Karena tangan Tuhan sudah selalu terulur buat kita. Kita gak selalu bisa lihat pertolongan Tuhan, tapi saudara bisa selalu percaya kepada hati Tuhan, bahwa dia mengasihi saudara, dia mencintai saudara, dan hatinya selalu ada pada saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan? Saya sudah selesai. 3 yang saya bagi buat kita. 1, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Saya undang Well Singer maju ke depan. 2, Ayub memiliki hati yang besar. 3, Ayub menaruh harapan kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat, Ayub 42 ayat 5. Di akhir semua penderitaan Ayub, sebenarnya Tuhan lipat gandakan apa yang hilang, dikembalikan ke Ayub berkali-kali lipat. Tapi bagi Ayub, yang berharga bukan itu. Yang berharga bagi Ayub adalah, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang
mataku sendiri memandang kepada Engkau. Semua penderitaan yang Ayub alami membawa Ayub mengalami Tuhan. Maka hari ini saya berdoa, pastikan semua penderitaan yang sedang saudara alami membawa saudara mengenali Tuhan lebih dalam. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya berdoa apa yang saudara pelajari 1 bulan ini, teladan tokoh-tokoh iman bisa memberkati saudara. Amin. Saudara belajar sesuatu, yang belajar sesuatu boleh lambaikan tangan. Boleh kasih tahu kiri kanan, mari kita belajar percaya lebih sungguh. Haleluya.